Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini izinkan saya Dede Urfa Hidayah dengan NPM 212103024 untuk membuka jalannya diskusi kelompok 3 pada kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, yaitu ada saya sendiri dan rekan saya Hopipah Arika dan ada Sahara Indah Permata. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara diskusi pada kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung materi sudah disampaikan lewat WAG, maka silakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Restiana Adiati Maulani, silakan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Restiana Adiati Maulani dengan NPM 212103031. Izin bertanya. Pada tujuan analisa kebutuhan terdapat menyusun skala prioritas pemecahan masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menyusun skala prioritas pemecahan masalah pada kebutuhan pembelajaran? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Restiana. Lalu selanjutnya ada Dena Septiani, silakan untuk memaparkan pertanyaan. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya adalah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dena Septiani dengan NPM 212103019. Pertanyaan saya yaitu dalam menganalisis kebutuhan siswa, hambatan apa yang seringkali banyak ditemui? Dan jika kurikulum yang sudah ditetapkan ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan siswa, langkah apa yang akan kalian ambil? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Restiana dan juga Dena Septi yang telah memaparkan pertanyaan. Sebelumnya izin toleransi waktu ya untuk membukakan jawaban. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi toleransi waktu untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pertanyaan pertama dari Restiana akan dijawab oleh rekan saya, Sahara Indah Permata. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahara Indah Permata dengan NPM 2121030015. Izin menjawab pertanyaan dari Resti yang pertanyaannya. Pada tujuan analisis, kebutuhan terdapat menyusun skala prioritas pemecahan masalah. Nah, bagaimana cara menyusun skala prioritas pemecahan masalah pada kebutuhan pembelajaran? Menyusun skala prioritas untuk memilih tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Siswa yang mengalami masalah belajar perlu mendapatkan bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut yang nantinya dapat mempengaruhi proses perkembangan siswa. Beberapa cara menyusun skala prioritas pemecahan masalah pada pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, pengajaran perbaikan. Karena suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah belajar dengan maksud memperbaiki kesalahan dalam proses dan hasil belajar mereka. Kedua, kegiatan pengayaan. Suatu bentuk layanan yang diberikan guru kepada seorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Salah satu yang dapat diberikan guru dalam mengatasi masalah belajar siswa adalah dengan memberikan motivasi belajar. Prioritas mengandung pengertian untuk mendahulukan atau mengutamakan sesuatu yang dianggap sangat penting atau mudah dibandingkan dengan yang lain. Poin-poin yang menjadi skala prioritas dalam mengatasi setiap masalah dalam pembelajaran sebaiknya dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan baik tanpa dibebani permasalahan yang akan mengganggu kegiatan pembelajaran. Mungkin jawaban dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sahara. Kepada Resti, apakah jawabannya sudah cukup atau dirasa kurang? Dan kepada rekan-rekan, apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas jawabannya. Mungkin untuk sekarang dirasa cukup. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan, bisa dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Dena, akan dijawab oleh Khofifah Arika. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin saya, Khofifah Arika dengan NPM 212103021 akan menjawab pertanyaan dari Dena. Yang pertanyaannya sendiri adalah dalam menganalisis kebutuhan siswa, hambatan apa yang seringkali banyak ditemui, dan jika kurikulum yang sudah ditetapkan ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan siswa, maka langkah apa yang akan diambil? Nah, mungkin hambatan-hambatan yang seringkali banyak ditemui dalam menganalisis kebutuhan siswa. Yang pertama itu dalam pengumpulan informasi. Seringkali mengalami hambatan karena kita harus memahami dan tahu mengenai informasi-informasi tentang siswa. Karena tidak semua orang dapat dengan mudah dipahami dan digali mengenai informasinya. Lalu mungkin yang kedua, dalam pengumpulan data seringkali mengalami hambatan karena adanya kesulitan dalam proses tersebut. Pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Pada saat pengumpulan data, peneliti perlu mempertimbangkan besar kecilnya sampel.
Karena hal tersebut, kadangkala dalam pengumpulan data alami hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, dan karena terlalu banyaknya pertimbangan menyebabkan hambatan tersendiri dalam pengumpulan data tersebut. Nah, mungkin untuk jawaban untuk pertanyaan kedua, yaitu jika kurikulum yang sudah ditetapkan ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan siswa, jika kurikulum tersebut tidak dilaksanakan menjadi sebuah kurikulum yang nyata, maka tidak akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak menjadi kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Maka jika ada ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa, hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas pendukung pendidikan. Yang keempat, penanaman pendidikan karakter kepada wilayah. Hal tersebut dilakukan karena ketidaksesuaian kurikulum seringkali berasal dari ketidakmampuan pendidik dalam memahami kurikulum tersebut. Adapun dengan mengganti kurikulum, hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru karena perubahan kurikulum harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, apalagi jika dalam pendidikan formal, karena harus disesuaikan dengan ketetapan pemerintah mengenai hal tersebut. Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Hovifah. Bagaimana Dena, apakah jawabannya dirasa cukup? Pada Dena Septi, apakah jawabannya dirasa cukup? Terima kasih, mohon maaf tadi Zoom-nya sempat keluar. Untuk saat ini mungkin dirasa cukup. Terima kasih untuk kelompok 3 yang udah menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya kepada rekan-rekan, apabila ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah seiring analisis kebutuhan kurikulum merupakan suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara seperti apa yang ada dan bagaimana seharusnya dari suatu kurikulum. Diambil prioritas masalah utamanya, lalu diselesaikan masalahnya. Analisis kebutuhan atau need assessment merupakan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan, ketimpangan, dan kekurangan siswa dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Adapun fungsi analisis kebutuhan pembelajaran menurut Morrison dalam Warsita Bambang tahun 2011 mengidentifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan atau tugas sekarang, yaitu masalah yang mempengaruhi hasil pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang terkait dengan finansial,
keamanan atau masalah-masalah lain yang mengganggu, menyajikan skala prioritas untuk memilih tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran, pekerjaan, atau lingkungan pendidikan. Memberikan data basis untuk menganalisis efektivitas kegiatan pembelajaran dan tujuan dari analisis kebutuhan adalah mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran, dilanjutkan dengan menyusun skala prioritas pemecahan masalah dan merumuskan tujuan. Untuk itu, dengan adanya analisis kebutuhan kurikulum, maka akan dapat diketahui mengenai jarak atau kesenjangan, solusi, dan penilaian kurikulum pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.